طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini, Amah masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan sahabat online Kolbun Salim. Salawat beriringkan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebagai umatnya semoga selalu menteladani kebaikan-kebaikan Rasulullah. Nah, pada kesempatan kali ini Amah akan menyampaikan sedikit mengenai nuzulul Quran. Teman-teman tahu nggak sih nuzulul Quran itu apa? Nah, jadi nuzulul Quran itu merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Dulu Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, kapan sih malam nuzulul Quran itu terjadi? Jadi malam nuzulul Quran terjadi pada Ramadan ke-17. Nah, di dalam malam nuzulul Quran ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan nih. Nuzulul Quran juga amalannya sama loh kayak amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kita sebagai umat Islam ketika Ramadan sudah familiar nih dengan yang namanya khatam Al-Quran minimal 1 kali. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Oke, itu ya, teman-teman harus khatam Al-Quran minimal 1 kali. Yang kedua adalah iktikaf. Nah, iktikaf ini dilakukan biasanya di 10 malam terakhir dan juga di malam nuzulul Quran. Ketika iktikaf, apa aja sih yang kita lakukan? Nah, ketika iktikaf, kita itu melakukan yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Nah, nggak hanya ketika siang hari aja kita baca Al-Quran, tapi ketika iktikaf, ya berdiam diri di masjid selama 1 malam, itu juga bisa kita lakukan membaca Al-Quran dan berzikir. Nah, berzikirnya itu tujuannya untuk apa? Beriktikaf tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan nih, pahalanya berlipat ganda dan dilebihkan sama Allah. Masa kita nggak mau sih dapat pahala yang dilebihkan sama Allah gitu. Nah, yang ketiga adalah sholat malam. Sholat malam biasanya kita kenal dengan sholat tahajud. Banyak nih yang tanya, sebenarnya sholat malam itu berapa rakaat sih? Sholat malam bisa kita lakukan sebanyak 2 rakaat, itu paling sedikit. Setelah sholat malam, kita bisa melanjutkan dengan baca Al-Quran kembali. Nah, ketika kita sholat malam, itu waktunya di sepertiga malam ya, di jam 3 malam, itu Allah turun ke bumi dan menyapa umat-umatnya ketika orang-orang sedang tidur, ketika orang-orang sedang bermimpi, ketika orang-orang sedang di alam yang lain. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam. Nah, itu pahalanya sangat besar. Dan ketika kita sholat malam, berdoa ketika sholat malam itu, kita akan mendapat pahala yang lebih banyak lagi dan doa kita diijabah sama Allah. Gitu nih teman-teman Kolbun Salim, kira-kira sudah tahu belum mengenai nuzulul Quran? Semoga kita semua menjadi umat Islam yang senantiasa selalu mengikuti kebaikan-kebaikan Rasulullah dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.
Cukup sekian kultum dari Amarindi, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan pada tahun ini dan mempertemukan kita di bulan Ramadan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.